の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード。 Baiklah, materi hari ini yaitu keterampilan berbahasa, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menyimak, adalah kegiatan pembelajaran mendengar teks bacaan yang dibaca nyaring tanpa persiapan. Yang kedua, membaca adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa. Keterampilan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang didapatkan di pendidikan formal. Yang ketiga yaitu berbicara. Keterampilan berbicara telah siswa dapatkan sebelum memasuki bangku sekolah. Hubungan membaca dan berbicara adalah pola-pola pelajaran untuk meningkatkan bahasa lisan. Dan yang keempat itu menulis, merupakan salah satu media yang potensi untuk mentransformasikan dan pikiran dalam cakupan yang sangat luas. Oke, yang selanjutnya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Lanjut, itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada audio, yaitu media berupa suara. Yang kedua ada visual, yaitu berupa gambar. Ketiga audio visual, yaitu berupa video yang ada suara dan juga disertai gambar. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan contoh media audio visual tentang melestarikan kebudayaan sebagai berikut. Kalian pasti suka bermain menggunakan perangkat game yang ada di rumah, bukan? Tapi selain itu, anak-anak Indonesia dan dunia juga punya permainan yang membutuhkan gerakan fisik loh. Selain olahraga permainan seperti sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket, ada juga permainan-permainan yang lebih menyenangkan. Permainan itu sekarang dikenal sebagai permainan tradisional. Permainan-permainan ini ada yang dimainkan sejak zaman nenek moyang Indonesia loh. Tapi juga ada yang berasal dari negara lain. Sebut saja permainan kelereng, engklek, enggrong, lompat tali, gasing, petak umpet, yang juga dimainkan oleh anak-anak di seluruh dunia. Beberapa permainan tradisional yang diyakini asli dari Indonesia adalah congklak, gobak sodor, cublek-cublek suweng, lari tempurung, dan masih banyak lagi permainan yang menjadi ciri khas dari beberapa provinsi di Indonesia. Permainan-permainan yang mengajak kalian untuk bermain dan berinteraksi ini perlu dilakukan karena kalian lebih aktif bergerak. Juga bisa melatih ketangkasan dan kecerdasan kalian loh. Ayo adik-adik, mau main apa nanti sore dengan teman-teman? Oke guys, materi selanjutnya yaitu strategi dalam pembelajaran, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama itu strategi pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Dan yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peran guru bergeser dari seorang pencerama menjadi fasilitator. Dan yang ketiga itu strategi pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain, merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan. Yang pertama, pendekatan individualistik dalam proses pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang bertolak pada asumsi bahwa peserta didik memiliki latar belakang berbeda dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Adapun kelebihan dari pendekatan ini yaitu A. Memungkinkan siswa yang lama dapat maju,
menurut kemampuan masing-masing secara penuh dan tepat. B. Mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. C. Pelatihan siswa terhadap hasil belajar perorangan. Adapun kelemahan dari pendekatan ini, A. Proses belajar relatif memakan banyak waktu sesuai dengan jumlah bahan yang dihadapi dan jumlah peserta didik. B. Motivasi siswa mungkin sulit dipertahankan karena perbedaan-perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat membuat beberapa siswa rendah diri atau minder dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah sebuah pendekatan yang didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan dan penuntunan secara lisan oleh guru. Lanjut, yang kedua itu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu keputusan bersama. Lanjut, yang ketiga itu ada metode demonstrasi. Adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses atau situasi. Dan yang terakhir itu ada teknik pembelajaran, dibagi menjadi 4. Pertama, teknik diskusi, teknik tanya jawab, teknik kerja kelompok, teknik penemuan.